Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik dan teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel aku, Kak Mimi. Kali ini kita akan membahas mengenai trik menaklukkan soal pecahan. Materi pecahan ini adalah matematika dasar ya teman-teman. Materi ini dipelajari di SD, tapi diaplikasikan secara terus-menerus sampai SMP, SMA, bahkan di perkuliahan. Bukan hanya di bangku sekolah, pecahan ini kadang juga muncul di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Soal-soal pecahan kadang menjadi momok bagi sebagian orang, karena soal ini selalu muncul di berbagai tes, mulai dari tes masuk sekolah, tes masuk perguruan tinggi, sampai untuk mendaftar pekerjaan. Soal pecahan ini selalu muncul. Apalagi pada tes CPNS dan masuk sekolah kedinasan, soal seperti ini pasti akan muncul ya teman-teman. Nah, karena banyak teman-teman yang mengeluh dan masih belum paham atau kurang paham mengenai soal-soal pecahan, maka di video kali ini saya akan membahas trik menaklukkan soal pecahan. Nggak perlu pakai cara biasa yang lama, karena di tes-tes biasanya itu akan butuh waktu yang singkat untuk mengerjakan soal agar tesnya cepat selesai. Sebelum kita mulai, saya mohon dukungannya kepada teman-teman untuk klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Lalu komen dan share juga ya teman-teman. Terima kasih. Oh ya adik-adik dan teman-teman, di video ini kita bukan hanya akan membahas mengenai penjumlahan pecahan, tapi kita juga akan membahas mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Jadi jangan di skip videonya. Di akhir video saya akan memberikan rangkuman, jadi semoga bisa berguna untuk kalian yang sedang ada di bangku sekolah, perkuliahan, di kehidupan sehari-hari, dan untuk yang sedang akan melakukan tes, semoga berguna untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, kita lihat soalnya. 4/7 ditambah 2/5. Sebelum mulai mengerjakan, teman-teman harus tahu dulu ya yang mana pembilang dan mana penyebut. Pembilang adalah angka yang di atas yaitu 4 dan 2. Kemudian penyebut adalah angka yang di bawah yaitu 7 dan 5. Nah, untuk mengerjakan penjumlahan pecahan kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu ya. Nggak bisa kalau beda 7 dan 5, nggak bisa. Jadi harus sama. Lalu bagaimana cara kita menyamakan penyebut? Dengan cara biasa, guru kita biasanya meminta kita untuk mencari KPK dari penyebut. Lalu KPK itu sendiri sebenarnya apa? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari kelipatan yang sama antara 7 dan 5. Jadi kita lihat kelipatan 7 yaitu 7, 14, 21, 28, 35, 40 dan seterusnya. Untuk 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Nah, kita akan berhenti kalau sudah menemukan angka yang sama. Angka yang sama di sini, yang pertama yang sama yaitu angka 35. Jadi itu dia kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, setelah menemukan KPK, kita tulis di sini ya KPK-nya 35. Jadi sudah sama KPK-nya, jadi sudah bisa dioperasikan. Nah, 35 ini kita bagikan dengan 7. 35 bagi 7 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 20. Nah, kemudian 35 yang kedua kita bagikan dengan 5 hasilnya adalah 7. 7 dikali 2 hasilnya adalah 14. Jadi hasilnya adalah 20 ditambah 14 sama dengan 34/35. Jadi 34/35 itu dia hasilnya. Jadi begitu ya teman-teman kalau kita mengerjakan dengan cara biasa. Lalu bagaimana dengan memakai trik? Nah, dengan memakai trik ini teman-teman kalian akan bisa menyelesaikan soal dengan lebih cepat. Oke, ini dengan menggunakan trik ya.
Untuk yang menggunakan trik, kalian tidak perlu susah-susah untuk mencari KPK. Jadi langsung kalikan silang aja. 4 dikali 5. Ini 4 kali 5, 20. Ditambah 2 dikali 7, 14. Per 7 kali 5, 35. Jadi hasilnya adalah 34 per 35. Sama kan dengan jawaban yang tadi? Jadi gimana nih menurut teman-teman? Lebih gampang cara biasa atau pakai trik? Pakai trik dong. Matematika itu nggak semuanya susah ya teman-teman. Banyak kok soal matematika yang bisa pakai trik dan bisa mempermudah kita untuk menghadapi soal-soal semacam ini. Oh ya adik-adik dan teman-teman, untuk pengurangan pecahan nggak perlu kita bahas ya, karena caranya sama persis kok dengan penjumlahan pecahan. Operasinya diganti aja menjadi pengurangan, jadi gitu aja. Kalian boleh cari soal sendiri, kemudian kerjakan, hitung-hitung sebagai latihan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke perkalian pecahan. Soal-soal perkalian pecahan merupakan soal-soal yang paling mudah ya teman-teman pada operasi pecahan. Karena kita tidak perlu mencari KPK, tidak perlu membolak-balik seperti di pembagian pecahan. Kita langsung saja mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Untuk triknya sendiri sebenarnya tidak ada trik-trik khusus ya untuk perkalian pecahan ini. Kalian hanya perlu menggunakan ketangkasan atau kecepatan perkalian kalian. Jadi benar-benar kalian harus mengetahui atau menguasai perkalian ya teman-teman. Hanya itu saja. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas satu soal ini ya teman-teman. Kita lihat 5/8 dikali 2/15. Triknya adalah langsung saja kalikan antara 5 dengan 2 dan 8 dengan 15. 5 dikali 2 adalah 10 per 8 dikali 15, 120. Kita lihat masih bisa disederhanakan kan? Kalau teman-teman masih bisa sederhanakan ya teman-teman. Nah, kalau disederhanakan kita bagi masing-masing dengan 10. 10 per 120. 10 dibagi 10, 1. 120 dibagi 10 sama dengan 12. Jadi itu dia hasilnya 1/12. Semudah itu ya teman-teman perkalian pecahan. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, pembagian pecahan. Kita lihat di sini sudah ada soal ya. 1/2 dibagi 1/3. Langsung saja kita selesaikan menggunakan cara biasa yang diajarkan oleh guru kita. Jadi di sini sudah ada soalnya ya. 1/2 dibagi 1/3. Dalam menyelesaikan soal pembagian seperti ini, kita harus mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Ketika tandanya atau operasinya diubah menjadi tanda kali, pecahan sebelah kanan yaitu 1/3 harus terbalik atau harus berbalik ya teman-teman. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Jadi kita tulis 1/2 berubah tanda menjadi kali, kemudian pecahan sebelah kanan terbalik ya menjadi 3/1. Nah, setelah ini sudah langsung bisa dioperasikan. Langsung saja kalikan 1 dikali 3 sama dengan 3 per 2 dikali 1 sama dengan 2. Ini dia hasilnya 3/2. Adapun trik pembagian pecahan itu sangat mudah ya teman-teman. Langsung saja kali silang. 1 dikali 3 sama dengan 3. Per 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 3/2. Mudah sekali bukan adik-adik dan teman-teman kalau menggunakan trik. Ini akan mempermudah kalian dalam menghadapi soal-soal pecahan. Kalian hanya akan butuh waktu tidak sampai 1 menit untuk mengerjakan satu soal.
Oh ya, adik-adik dan teman-teman, kami minta maaf ya kalau di video ini tulisannya agak berantakan dan gak karuan karena ini stylus pennya gak berfungsi dengan baik. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi. Dan kami berharap video ini dapat berguna untuk kalian, baik kalian yang sedang sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, ataupun yang sedang menghadapi tes. Oke, itu saja pembahasan trik menaklukkan pecahan. Kita lanjut ke rangkuman yang saya janjikan di awal tadi. Nah, kita lihat di sini ada soal penjumlahan. Ini langsung dikali silang aja ya. 5 kali 4 20 ditambah 3 dikali 3 9, 3 dan 4 dikalikan menjadi 12. Hasilnya adalah 29 per 12. Lanjut ke soal perkalian, langsung kalikan aja ya. Ini 4 kali 2 8, 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Nah, selanjutnya soal pembagian, langsung dikali silang aja. 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 kali 7 21. Gampang banget kan? Itu dia adik-adik dan teman-teman trik menaklukkan soal pecahan. Terima kasih sudah menonton ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.